Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita kembali mengikuti kalender gereja. Kita membaca satu bagian dari Kisah Para Rasul. Nanti kita waktu membaca Lukas ya, pasal yang ke-16. Ini kontras dengan apa yang kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 ya, 4 ayat 32, bukan perikop yang asing untuk kita. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membaca. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami untuk bisa menangkap maksud Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus boleh memberi kekuatan kepada kami sebagai komunitas juga untuk mengalami kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa supaya Tuhan memberkati berbelas kasihan kepada hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Kau memberikan kasih karunia Tuhan, dan berkati setiap kami yang merenungkan bagian ini bersama-sama, entah yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan melalui sarana yang lain. Tuhan menyentuh hati dan pikiran kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu ini perenungannya adalah tentang kasih kepada sesama ya, kasih kepada sesama. Dan sekali lagi tadi waktu kita membaca Lukas pasal 16 ya, hopefully sudah masih ingat ya harusnya. Itu cerita tentang orang kaya yang gak peduli dengan orang miskin ya. Lukas itu sangat bergumul dengan jemaatnya, Lukan community ya, karena ya seemingly ada problem. So ya, kita bisa baca dari Injilnya ya, kita bisa baca juga dari gambaran Kisah Para Rasul ya, itu jemaatnya itu ada orang-orang yang cinta uang ya, so ya, orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang gak rela membagi miliknya. Dan itu problem so ya. Sudah kau membaca di dalam khotbah di bukit misalnya ya, khotbah di bukit ini kalau Matius kan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit ya. Ada spiritualized poverty. Tapi kalau sudah baca di dalam Lukas tidak ada, nggak ada miskin di hadapan Allah, nggak ada. Berbahagialah mereka yang miskin, maksudnya literally miskin, miskin, bukan spiritual poverty, tapi memang miskin gitu. Dan bukan cuma itu, Lukas juga menambahkan celakalah kamu yang kaya, tapi ada tambahannya, bukan semua orang kaya pasti celaka gitu. Yaitu siapa yang celaka? Yaitu orang-orang kaya yang meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya. Kekayaan itu bisa membawa seseorang untuk tidak meletakkan penghiburan di dalam Tuhan, tapi meletakkan penghiburan di dalam kekayaan, dan itu kecelakaan kalau menurut Lukas ya. Nah, so kita membaca bagian ini ya, ini again bagian yang kontras, itu cara hidup jemaat mula-mula. Di sini dikatakan, saya buka sebentar versi terjemahan bahasa Inggris ya.
Kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, ya. Sehati dan sejiwa. Ini gambaran yang penting ya saya. Ini gambaran pendahuluan. Kita bisa membaca adanya satu persekutuan yang nyata di sini ya. Persekutuan. Persekutuan itu kalau di dalam bahasa Inggris pakai istilah fellowship ya. Tapi mungkin terjemahan yang kita agak kurang familiar itu adalah ini saya participation ya, atau partaking ya. Itu juga dari kata bahasa Yunani yang sama, yaitu koinonia ya. Koinonia itu seringkali diterjemahkan dengan persekutuan, fellowship, tapi juga bisa diterjemahkan dengan participation atau partaking. Waktu perjamuan kudus ya saya, itu persekutuan dengan tubuh Kristus, persekutuan dengan darah Kristus. Itu pakai istilah ini. Pakai istilah koinonia, itu maksudnya berpartisipasi, partaking of atau participating in ya. Dan menarik kalau saudara dekat dengan istilah ini ya. Ini kalau saudara cari kata kerjanya, koinonia itu kan kata benda gitu ya. Kata kerjanya itu adalah koinoneo ya. Koinoneo itu artinya simple saya, membagi gitu. Participate itu artinya membagi gitu. Orang yang bersekutu itu adalah orang yang sharing ya. Di sini saja so kita bisa melihat gambaran persekutuan yang sama sekali lain ya saya dengan yang dimengerti di dalam dunia kita gitu. Ya bisa ada semacam persekutuan tapi mungkin nggak tentu membagi gitu. Tapi kalau di dalam istilah Alkitab persekutuan koinonia yaitu koinoneo, yaitu saling berbagi, saling sharing gitu. Persekutuan yang sejati itu adalah persekutuan di mana orang itu saling berpartisipasi satu dengan yang lain ya. Berpartisipasi di dalam kehidupan, berpartisipasi di dalam sukacitanya, berpartisipasi di dalam dukacitanya, berpartisipasi di dalam beban ya, berpartisipasi di dalam berkat ya, berpartisipasi di dalam banyak dimensi kehidupan. Itu namanya koinonia gitu. Dan kalau boleh tambah satu lagi saya, istilah yang dekat yaitu koinonos ya. Koinonos itu artinya adalah partner ya, jadi fellow ya, fellow, koinonos, fellowship, koinonia, lalu terus kemudian koinoneo itu adalah berbagi ya. Sayang di dalam bahasa Inggrisnya nggak tercermin di dalam istilah fellow lagi ya, nggak ada istilah bagi dengan pakai istilah fellow, nggak ada lagi gitu, mesti pakai istilah yang sama sekali lain ya. Tapi di dalam bahasa Yunani itu semua satu paket ya saya, being a fellow ya, a fellow human being, partner maksudnya, lalu participating dan atau partaking atau sharing, dan fellowship atau persekutuan itu sendiri. Dan saudara bisa melihat kehidupan ini ya di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, seperti kita membaca dalam bagian berikutnya yang kita nggak baca memang ya, cerita Ananias dan Safira ini bukan sesuatu yang dipaksakan kok ya. Bukan. Saya dulu waktu kuliah di Berlin saya ada satu gereja bidat ya, saya benar-benar gereja bidat, dan saya nggak tahu kalau itu bidat. Sempat datang ke sana gitu ya, dan gereja itu melarang orang punya milik gitu. Jadi benar-benar literally mau menghidupi gereja mula-mula. Ya, jadi sangat ultralegalis gitu ya. Jadi orang kalau belum menjual semua kepunyaannya bersama ya, itu berarti dianggap bukan betul-betul orang yang mengikut Tuhan. Gawat ya saya ada gereja seperti ini gitu. Jadi nggak boleh punya kepemilikan pribadi gitu. Ini bukan itu sih maksudnya saya. Ini nggak ada paksaan seperti itu. Seperti saudara baca di dalam cerita Ananias Safira dan sebagainya ya. Dan juga cerita yang lebih positif yaitu cerita Barnabas di bawah ya. Nggak ada paksaan di sini. Tapi poin yang kita bisa belajar adalah mereka ini nggak di dalam keadaan ini ya, karena persekutuan itu begitu kuat ya, maka nggak menghidupi individualisme gitu. Itu yang penting kali ya, spirit yang kita bisa belajar gitu. Nggak ada orang yang terlalu peka tentang miliknya sendiri ya. Kita sudah sering sekali bicara tentang kehidupan yang nggak sehat seperti obsesif dan posesif ya, di dalam banyak hal apapun gitu ya. Kita biasanya lebih peka dengan milik kita sendiri ya.
Kalau saudara pergi lagi bareng-bareng gitu ya, ini ya, terus kemudian bareng-bareng gitu ya, terus tiba-tiba ada yang teriak, itu tasnya siapa itu, diambil lari orang, cepat-cepat periksa dulu, tas saya bukan ya gitu. Oh bukan gitu ya. Kalau orang lain nggak apa-apa, tapi kalau tas saya jangan dibawa lari gitu. Kita cek dulu saya yang punya kita gitu. Kita ada apa ya, kepekaan yang somehow sudah sangat natural gitu ya, untuk cek terlebih dahulu apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi kepunyaan kita. Setelah itu baru kita ya peduli dengan apa itu orang lain gitu ya. Kalau kita masih ada kekuatan, punya saya sih nggak hilang, punyamu bagaimana ya gitu ya, ternyata memang benar punya dia yang hilang gitu. Well, kita nggak bisa bayangkan kehidupan seperti ini di dalam hubungan organis ya, pinjam istilahnya Paulus, hubungan tubuh itu kita nggak bisa mengerti seperti ini loh saya. Nggak make sense ya saya, kalau apa ada anggota bagian tubuh yang memperhatikan dirinya dulu baru dia terus memikirkan, merasakan bagian lain sebetulnya sakit atau tidak gitu misalnya, kan nggak make sense ya saya. Ini kan satu kesatuan organik ya, sesuatu yang sifatnya itu spontan ya. Kalau persekutuan itu terjadi itu ada gerakan yang sifatnya spontan, nggak dipaksakan sudah pasti ya. Dan secara naturally, kalau boleh pakai istilah naturally lagi ya, terjadi kehidupan yang memiliki bersama seperti ini gitu. Nggak terlalu apa ya, peka dengan diri sendiri, keluarga sendiri, bagian sendiri, harta sendiri atau apapun gitu ya. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi mereka ini memiliki bersama. Ya ini yang disebut dengan fellowship ya di sini gitu. So meskipun kita ini ya Pak nggak sempurna, tapi kita mesti belajar ya, saya bertumbuh ke arah ini. Misalnya contoh saya waktu kita baptisan ya, kita baru baptisan kan ya minggu lalu. Kita mengatakan ini anak ini dimiliki bersama. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak yang dibaptiskan? Bukan cuma orang tuanya, bukan cuma orang, dan juga bukan cuma apa ini namanya, apa orang tua rohaninya gitu ya, atau apa namanya ya, ini yang dipercayakan itu, tapi seluruh jemaat, seluruh jemaat. Gak bisa cuma ini ya, orang tuanya saja terus kita nggak mau tahu. Itu bukan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus namanya gitu. Nggak ada dimasukkan ke dalam tubuh Kristus dong kalau seperti itu. Kalau cuma orang tuanya saja yang boleh mendidik dan harus mendidik dan berhak mendidik, yang lain mesti semua di luar, ya itu bukan tubuh Kristus dong berarti sudah. Ngapain dia dibaptis ya gitu? Dibaptis kemana? Dibaptis ke orang tuanya? Nggak usah baptis, memang sudah anaknya orang tuanya kok gitu. Nggak ada yang baru dong kalau seperti. Tapi yang menjadi keindahan adalah bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama, tentu dengan ada perbedaan takaran. Kalau orang tuanya memang lebih dituntut bertanggung jawab, itu betul gitu ya. Tetapi ya saya di dalam cerita baptisan ya, waktu kita menghayati ini ya, ini seluruh jemaat itu juga ditantang saya sebetulnya untuk berbagian di dalam pendidikan daripada anak yang dibaptis itu ya. Dan bukan cuma anak yang dibaptis ya, kita semua kalau kita ini ya menjadi bagian daripada komunitas di tempat ini, kita belajar untuk menghayati spirit saling memiliki ini, bukan cuma saling memiliki ya, tapi juga saling membagi termasuk gitu. Ya orang jahat akan memikir saling memiliki, oh berarti punyanya dia juga punya saya gitu kan. Itu orang jahat, saya pikir seperti itu ya. Jadi kalau kepunyaan bersama yang milikmu itu juga milikku gitu ya. Kenapa ya orang sulit berpikir yang punya saya adalah punyanya orang lain juga gitu. Itu baru kita bicara tentang bagi. Well anyway, saya mengkhotbahkan bagian ini selalu bisa di-abuse gitu kan ya. Selalu bisa di-abuse. Ya apapun juga bisa di-abuse sih sebetulnya saya. As simple as kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu juga bisa di-abuse. Kalimat itu kan seharusnya untuk kita ya, untuk kita yang merenungkan. Lalu kita ya kasihlah sesama kita seperti diri sendiri gitu. Dan bukan bawa ayat itu loh, Alkitab bilang kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya ini sesamamu loh. Kamu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu. Itu abuse namanya gitu. Ada orang mendengarkan firman Tuhan itu di dalam sikap bukan untuk dirinya sendiri. Simple sih, ini apa ngomong kayak gini simple sekali ya saya. Seharusnya dari sekolah minggu kita juga mengerti ya. Tapi saudara lihat ya, kadang-kadang orang itu suka khotbah ya saudara kepada orang lain dan bukan bicara kepada dirinya sendiri gitu.
Ada orang khotbah di medsos gitu ya, nyerang orang lain gitu. Dia tulis gitu. Untuk siapa? Untuk orang lain, ya. Mungkin dia nggak bisa ada mimbar, jadi pakai medsos jadi mimbar supaya menggurui dan mengajar orang lain. Serang-serang orang lain, pakai ayat-ayat firman Tuhan, pakai kalimat-kalimat teologis. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Supaya orang lain yang bertobat. Untuk dia yang bertobat. Bukan, untuk orang lain yang bertobat itu. Supaya orang lain yang bertobat. Dia adalah pengkhotbah kebangunan rohaninya gitu ya, kira-kira gitu. Masalah ya, spiritualitas seperti ini sangat bermasalah. Maka waktu kita membaca bagian ini ya, ini terutama untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Bukan untuk orang lain supaya melakukannya kepada kita, tetapi supaya kita belajar menghayatinya ya, despite segala keterbatasan dan kekurangan atau takaran yang ada pada kita. Bukan hanya itu, kita membaca di sini tentang persekutuan true koinonia ya, kumpulan orang yang percaya ini sehati dan sejiwa yang memiliki bersama, tapi juga ada kuasa yang besar dari rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah lihat di sini ya, nggak ada kontras sama sekali dengan kehidupan yang akrab, kehidupan yang saling membagi ya. For sure ada diakonia seperti kita baca di sini ya. Ada kehidupan yang saling mencintai dan kuasa yang besar, a sense of God's glorious presence ya, kita membaca di dalam bagian ini. Kuasa yang besar. Sudah dalam bahasa aslinya ya, ini kalau kita membandingkan di situ waktu dikatakan rasul-rasul memberi kesaksian ya, itu kalau di dalam bahasa Inggris ini bisa diterjemahkan were giving testimony, were giving, maksudnya in past karena ini ya sudah lewat ceritanya gitu. Tapi ya pada saat itu ya, itu pakai tense-nya itu imperfect ya. Imperfect itu berarti apa sih? Berarti ini punya karakter yang terus-menerus terjadi gitu, ongoing ya. Powerful witness ini terus-menerus ya. Ini bukan sesuatu yang sekali ya. Misalnya waktu Petrus berkhotbah and that's it gitu ya. Sekali KKR ini diharapkan untuk menggerakkan sampai apa itu let's say 10 tahun ke depan gitu misalnya. Enggak ada itu di dalam kisah para rasul gitu. Yang kita baca di sini adalah mereka terus-menerus ya menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan enggak berhenti dengan khotbahnya Petrus yang powerful itu gitu. Memang nggak ada catatan lagi gitu ya, khotbah seperti itu lagi, memang nggak ada lagi catatan. Tapi bukan berarti nggak ada lagi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan rasul-rasul itu, dan bukan hanya Petrus, perhatikan, memberi kesaksian ya, terus menerus memberi kesaksian, belum selesai memberi kesaksian, ongoing ya, terus. Demikian juga kehidupan gereja ya, terus menerus memberi kesaksian. Sudah, ini ada satu apa ya, teolog yang menulis tentang eklesiologi ya, Webster ya namanya, John Webster. Kalau saya nggak salah first name John harusnya, John Webster ya. Dia menulis tentang evangelical ecclesiology. Apa sih itu evangelical ecclesiology ya? Membedakan dengan yang non evangelical apa gitu. Lalu dia di sana mengangkat kembali ya apa yang diajarkan oleh Luther ya. Termasuk juga orang-orang seperti Karl Barth dan sebagainya, dia olah kembali gitu. Intinya dia mengatakan evangelical itu berarti ya ini terus-menerus memberi kesaksian ya. Dia membicarakan tentang rhetoric of indication, rhetoric of attestation, to attest ya. Attest itu ya menyaksikan, menunjuk, merujuk ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ada orang ini ya, saya kesulitan dengan konsep ini, cuma saksi-saksi doang gitu ya, saksi itu cuma gitu ya, jadi cuma ngomong-ngomong doang. Nah itu bisa terjadi konsep seperti itu kalau kesaksiannya itu retoris ya, kesaksian retoris, gitu. Kesaksian ngomong tok gitu, yang bukan kesaksian sih pasti gitu. Nah itu bisa bermasalah kita bisa mengatakan ya ini orang sih memang suka saksi-saksi ngomong-ngomong tentang Tuhan, selalu ngajarin orang tentang pakai kata Tuhan, tapi hidupnya nggak bener gitu kan ya. Ya itu namanya kesaksian retoris alias bukan kesaksian gitu.
Tentu yang dimaksud bukan itu ya, saya di sini waktu dikatakan ini kan dengan kuasa yang besar. Mungkin kita bisa merenungkan yang nggak ada kuasa yang seperti apa sih, saya kira-kira gitu ya. Yaitu tadi balik ya, yang kita tadi bicara gitu, kesaksian retoris itu nggak ada kuasanya gitu. Yang nggak ada kuasanya itu ya, yang nggak tertarik dengan apa yang diajarkan, nggak tertarik sebetulnya itu. Sudah kemarin kita di Pemuda kita merenungkan lagi bagian yang ini ya Pak, Matius 28 yang terkenal itu ya. Kita juga pernah mengkhotbahkan ini di sini ya. Tapi sekali lagi mengingatkan ya, The Great Commission itu ya, Tuhan mengatakan untuk mengajarkan ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu ya. Saya mau highlight istilah mengajarkan melakukan saya. Ada beda ya saya mengajarkan dan melakukan gitu. Saya di sini nih saya bicara kepada saudara. Ini belum sampai di dalam pengertian mengajarkan melakukan, belum. Ini mungkin baru mengajar gitu. Mengajarkan melakukan itu ya saya. Bukan cuma mengajar, tapi ada embodiment-nya gitu. Dan ini bukan hanya secara pribadi ya, tapi secara komunal harusnya gitu. Ajarlah mereka melakukan. Sudah tahu ya apa artinya mengajar melakukan kan? Saya pernah ini saya Pak mengajar piano gitu ya. Ajarin gini ya. Orang bisa ini loh gini main-main. Oh, orang bisa ngerti saya. Oh ya bagus juga ya kayak gitu ya. Oh jadi ini bisa ke sini ya, chordnya bisa ke sini. Ya terus ayo coba sekarang kamu main. Gak jalan saya itu. Gak jalan. Mengajarkan secara teori itu is one thing ya. Membimbing orang untuk melakukan ya, sampai dia bisa mengerjakan itu hal yang lain itu. Yesus itu mengajar melakukan murid-muridnya ya. Dia kelemah lembutannya ya. Bagaimana dia mengembalikan telinga yang dipotong oleh Petrus itu ya, telinganya Malkus ya. Itu dia mengajar melakukan apa artinya mengasihi musuh. Yesus mengajarkan melakukan, bukan mengajar saja saya, tapi mengajar melakukan. Kuasanya besar saya. Kita percaya rasul-rasul itu juga mengerti ya, apa artinya mengajarkan melakukan. Dan mereka bukan cuma sekedar mengajar gitu, mengajar yang sendiri nggak tertarik ya untuk melakukan. Itu kalau di dalam Alkitab namanya orang Farisi, orang Farisi itu mereka mengajarkan, tapi mereka sendiri nggak mau taruh jari mereka, beban itu terlalu berat untuk mereka. Tapi suruh orang lain yang pikul gitu. Tapi mereka sendiri nggak mau sentuh ya beban yang berat itu. Maka di sini kita sekali lagi ya, apa sih itu ya? Kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya inilah kesaksian yang sejati ya, yang menunjuk, dan orang yang menunjuk, yang sungguh-sungguh menunjuk dari dalam hatinya, ya untuk kesekian kalinya ya, itu pasti mengalami transformasi. Gitu. Ya nggak mengalami transformasi waktu dia menunjuk ya, tapi nggak mengalami transformasi. Itu sebetulnya nggak sedang menunjuk sebetulnya gitu. Itu munafik penunjukannya gitu. Bicara tentang salib Kristus lah apa gitu ya, tapi sendiri nggak mau menyangkal diri gitu ya. Itu nggak menunjuk sih, nggak menunjuk. Dia cuma ngomong tok gitu. Ada beda ya orang yang cuma ngomong tok dengan orang yang betul-betul menunjuk. Makanya kita nggak bisa sudutkan seperti John Webster mengatakan. Jadi gitu tok gitu. Gereja cuma sekedar attestation, rhetoric of indication, merely rhetoric gitu misalnya ya. Bukan itu maksudnya saya. Tapi ini di dalam true meaning of the word ya, benar-benar menunjuk, indicate ya, dan menghidupi pasti gitu. Karena orang yang menunjuk itu betul-betul ditransformasi kehidupannya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Kuasa yang besar, lalu mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam komentari ini ditafsir, salah satu komentari ya, menafsir hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini dikaitkan dengan jawaban doa ya, jawaban doa. Dan ini menarik ini apa penafsiran ini ya. Jawaban doa 4 ayat 24 sampai 30 ya. Saudara tahu ya, itu mereka berdoa, ini kan Petrus ini ya, apa itu ditangkap ya. Lalu terus kemudian mereka dilepaskan ya. Dan kita membaca kemudian di dalam doa ini ya,
Ayat 23-nya kan mengatakan sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Lalu doanya kita baca sedikit ya, 24 ini ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lalu 31 mengatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sudah perhatikan ya, kita bisa mengkhotbahkan doa ini sendiri saja gitu ya. Ada banyak yang bisa dibahas gitu, tapi beberapa hal saja ya. Ini doa yang visinya itu adalah pekerjaan Tuhan, visinya itu adalah Tuhan sendiri ya. Banyak keterancaman di sini ya, ini bahaya, keadaannya betul-betul bahaya gitu. Tapi saudara perhatikan ya, masih ada kutipan dari Mazmur ya, ada ingatan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam kutipan doa, dan ini bukan untuk memperhias atau mendekorasi, bukan gitu. Mereka melihat ini ya Pak, salvation history, redemptive history gitu. Ini digenapi di dalam zaman sekarang gitu. Apa yang mereka baca di dalam Mazmur sedang digenapi sekarang ya. Highly eksistensial ya, mengerti firman Tuhan seperti itu gitu. Sangat mengerti ya, bagaimana Tuhan yang menyatakan rencana keselamatannya di dalam sejarah. Bukan sekedar tentang keterancaman mereka, saudara. Memang mereka ada kalimat seperti itu ya, tapi saudara hardly bisa notice ya bahwa ini hanya tentang, ini bukan tentang keamanan mereka, bukan gitu. Ini tentang Yesus yang nggak diterima sebetulnya gitu. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa itu melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, itu sentralnya ada di sana gitu. Ini senternya bukan kepada mereka yang merasa terancam terus bisa dianiaya, which is itu very real ya pada saat itu. Tapi bukan itu ya. Mereka overcome itu bagaimana sih? Mereka bukan berdoa Tuhan kami ini terancam, berikan kepada kami ketenangan gitu misalnya. Bukan itu. Mereka berdoa supaya Tuhan memberi kepada mereka keberanian. Terancam itu bukan terus kemudian terancam bahaya gitu ya, masih mengungsi gitu, mesti melarikan diri, mesti jadi refugee atau apa gitu ya, atau nggak bisa lagi tenang kehidupannya, nggak bisa kerja, nggak bisa ada income dan seterusnya. Mereka melihat di dalam keterancaman itu yang bahaya, yang mereka perlu doa, yang mereka perlu overcome, itu bukan keadaan chaosnya, bukan keadaan kacaunya, bukan, tapi ketakutan itu loh, ketakutan yang mesti dikalahkan oleh keberanian untuk memberitakan firman Allah. Dan tentu saja di akhir daripada cerita doa ini ayat ke-31 mengatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ditutup dengan penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Kalimatnya bukan setelah mereka penuh dengan Roh Kudus lalu mereka tidak terancam lagi. Nggak ada itu istilah itu. Bukan tidak terancam lagi, tetap terancam sih sebetulnya gitu. Tetapi tadinya mereka terancam dan takut dan gak berani memberitakan firman Tuhan dengan berani ya. Tapi sekarang setelah dipenuhi Roh Kudus mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada true courage di dalam memberitakan firman Tuhan, dan khususnya ya di dalam saat-saat yang terancam ini gitu. Kita mungkin bisa berani memberitakan firman Tuhan kalau situasinya kondusif ya bisa saja gitu. Tapi di dalam keadaan terancam, saudara punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan yang berperang, yang gak cocok dengan ideologi yang sedang dipercaya dan diajarkan dan dihidupi ya. Entah itu di masyarakat atau di manapun itu perlu keberanian yang dari Roh Kudus. Dan salah satu komentar ini ya, komentari mengaitkan dengan prayer ini waktu membahas tentang mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah
kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya ini penuh dengan Roh Kudus. What else can we ask? What else can we receive gitu ya? Penuh dengan Roh Kudus. Untuk kesekian kalinya ya setelah post Pentakosta, nggak ada yang bisa lebih besar lagi gitu, daripada penuh dengan Roh Kudus. Itu sudah yang paling tinggi yang kita bisa peroleh gitu. Mendapatkan Kristus dan berani menyaksikan Kristus, mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, ya sudah ini yang terbesar gitu bagi jemaat mula-mula dan juga bagi saudara dan saya. Mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaan, dan hasil penjualan itu mereka bawa. No needy people, again, ini kalimat yang kita mesti tanggapi secara dewasa ya, dewasa itu dalam pengertian jangan di abuse gitu. No needy people, I am a needy people, itu misalnya ya. Please church help me, because according to Acts chapter 4, no needy people, saya needy people, berarti ini gereja bermasalah karena masih ada saya gitu ya. Itu abusive namanya, abusive ya, orang seperti itu abusive. Sudah kita dipanggil untuk sebetulnya lebih memberi ya di dalam hal ini ya, membagi gitu. Karena Alkitab mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Tapi tentu saja ini juga satu encouragement kalau ada yang orang betul-betul berkekurangan, ya dia belajar jujur juga di dalam kehidupannya tanpa mempunyai spirit yang abusive itu ya. Jangan jaga image kalau lagi kekurangan gitu. Kalau memang perlu dilayani ya perlu dilayani. Kalau perlu ditolong ya perlu ditolong gitu. Sebetulnya komunitas yang sehat itu ya, kalau komunitas itu betul-betul sehat ya, orang yang kekurangan itu nggak abusive gitu. Nggak ada orang kekurangan yang abusive ya. Atau kalau ada yang abusive ya dia langsung bisa kelihatan dan ditegur gitu. Dan kalau komunitas itu sehat ya, orang itu bisa tampil dengan kekurangannya tanpa harus mendramatisasi dengan self pity atau dia juara orang susah atau apa, bukan gitu. Tapi betul tampil memang dia kekurangan gitu, dan itu bisa diterima oleh jemaat. Dan jemaat mula-mula itu seperti itu Sudah melihat di sini nggak ada komplain ya daripada orang-orang yang berkelebihan mengatakan, kok bisa sih kamu kekurangan? Jangan-jangan kamu males kali kerjanya gitu. Gak ada sih catatan kayak gitu kan gak ada ya Gak ada, karena ya memang benar-benar ini orang yang berkekurangan. Dan dikatakan orang yang berkekurangan itu dicukupi kebutuhannya ya oleh mereka yang berkelebihan. Paulus mengatakan dalam bagian lain supaya terjadi keseimbangan ya. Supaya terjadi keseimbangan. Diakonia itu adalah ini ya salah satu elemen penting ya di dalam gereja mula-mula. Bagaimana dengan gereja saudara dan saya? Kita taruh diakonia di mana ya? Mungkin waktu kita bicara tentang dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian, kita langsung setuju, amin, amin. Itu penting sekali gitu. Hamba-hamba Tuhan kita kayaknya perlu deh dipenuhi Roh Kudus sehingga waktu berkhotbah kuasanya besar dan sebagainya. Kita bisa langsung tertarik dengan itu gitu. Tapi bagaimana dengan diakonia ya? Diakonia, kalau sudah membaca di dalam jemaat mula-mula nggak ada tegangan itu ya, nggak ada tegangan antara kuasa yang besar dengan diakonia, terus diakonia tiba-tiba mesti lengser sampai ke ranking 17 itu misalnya. Yang penting adalah kuasa yang besar dulu, lalu apa gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 diakonia gitu baru. Masa lalu kayak begini ya. Tentu kita mesti mengatakan dialectically speaking, kalau gereja isinya cuma diakonia saja ya bermasalah pasti gitu. Tapi gereja yang nggak ada diakonia, yang diakonia ditaruh entah ke layer keberapa gitu ya, nggak cocok ya sebetulnya dengan gereja mula-mula loh. Nggak tahu sudah mau tafsir bagaimana gitu. Kita bisa saja sih putar demikian rupa sampai akhirnya jadi diakonia nggak penting gitu ya. Tapi itu maksa ya penafsiran seperti itu gitu. Seringkali penafsiran yang benar itu ya penafsiran yang paling sederhana. Ini ada diakonia kok di sini. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan. Hasil penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan. Masih ingat koinonia. Koinonia itu membagi-bagikan. Life of sharing itu koinonia.
Kapan sih kita, saudara dan saya, kita bisa membagi dengan lebih rela ya? Kalau kita melihat komunitas kita ini memang adalah ya, again, satu keluarga besar seperti tadi kita bilang baptisan itu ya. Bukan cuma keluarganya orang tuanya, tapi keluarga kita semua gitu. Demikian juga di dalam kehidupan saling membagi, saling memberi dan menerima. Kalau kita melihat ini sebagai bagian dari anggota keluarga, ya kita akan berpikir secara berbeda ya. Kadang-kadang saya ini di gereja bisa ada kompetisi ya, iri hati, kesempitan hati ya, insecurity dan sebagainya. Itu nggak ada pemahaman the church as family ya, saya nggak ada gitu. Yang paling kacau adalah kalau ternyata family pun isinya kompetisi. Waduh, masalah bener ya saya. Suami iri sama istri, istri juga iri sama suami. Wah kacau, saya ini keluarga benar-benar dysfunctional kalau kayak gini gitu. Anak-anak saling bersaing satu dengan yang lain. Ya gimana sih kita ini menghayati dalam gereja? Mau bilang istilah family pun juga nggak jalan gitu ya. Karena apa? Ya family saya sendiri in competition. Bagaimana mau mengerti family di dalam gereja gitu. Tetapi saya kalau kita waras ya saya, kalau family kita benar ya, maksudnya bukan dysfunctional gitu, tapi functional. Ya di dalam keluarga yang sehat ya, keluarga yang sehat itu nggak ada persaingan ya seharusnya itu. Yang ada adalah saling membagi ini, saling mengasihi. Lebih bisa ada compassion, mercy ya, itu sudah kita tahu komunitasnya adalah komunitas yang bertumbuh ya, komunitas yang sehat ya. Kalau ada yang jatuh lalu yang lain itu ada perasaan iba gitu. Tapi komunitas yang rusak itu ya saya, ada yang jatuh, yang lain seneng gitu. Wah ini komunitas betul-betul rusak ya saya. Ada yang jatuh, ada yang gagal, ada yang bersuka cita gitu malah gitu. Ini hancur berarti komunitasnya gitu. Itu berarti bukan komunitas Kristen. Komunitas Kristen bukan itu pasti saya. Sudah melihat nggak mendapatkan cerita seperti ini ya. Bukan nggak ada orang seperti Ananias dan Safira. Saya bukan bilang itu. Anyway kita bukan fokusnya di sana ya. Ada memang ya, ada kejahatan bisa ada gitu. Orang-orang yang munafik bisa ada betul gitu ya. Tapi di dalam kehidupan komunitas ya, kita nggak bicara pribadi ya, kita bicara komunitas ya, komunitas itu. Benar-benar ada fellowship itu tadi karena orang menghayati kehidupan sebagai sahabat, sebagai keluarga. Ya. Dan berbahagia saya kalau kita horizon kita bisa diperluas seperti itu ya. Yesus pernah menjawab murid-muridnya ya, waktu tanya, kami ini meninggalkan segala sesuatu, kami meninggalkan segala sesuatu ya, termasuk meninggalkan sanak keluarga dan sebagainya. Kami mendapatkan apa gitu ya? Itu pertanyaan berani sekali ya sudah. Lalu Yesus jawab kan, akan memperoleh ya 100 kali lipat. Saya percaya salah satunya adalah keluarga gitu. Keluarga itu kita memperoleh 100 kali lipat di dalam gereja. Benar nggak ya kalimat ini? Ini benar loh harusnya itu. Keluarga saudara itu berapa orang sih isinya? Gak banyak kan ya. Tapi di dalam gereja ini betul-betul keluarga. Dan itu betul ya yang dibilang Yesus itu betul, sangat betul. 100 kali lipat. Saudara di keluarga cuma berapa isinya orang? Gak banyak. Tapi di dalam gereja kita bisa mendapatkan berkali-kali lipat orang-orang yang hidup sebagai anggota keluarga. Dan itu sudah terjadi di dalam jemaat mula-mula. Dan itu akan terus terjadi. Kita mesti hopeful ya pengharapannya bukan pada kehangatan saudara dan saya, bukan ya saya. Pengharapannya itu pada kepenuhan Roh Kudus. Cuma di situ saya pengharapannya itu. Gak ada pengharapan yang lain. Pengharapannya itu waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan menghidupi kehidupan family itu. Hopefully ya saya, ini betul-betul terjadi ya. Dan ditandai dengan apa saya? Kehidupan yang compassionate, again kalau boleh mengulang kemarin saya sentuh ini ya, Yesus bilang di Matius 23 ayat 23, the weightier matters of the law, yang terpenting di dalam hukum Taurat ya, jangan kamu abaikan, yaitu apa? Justice atau righteousness, keadilan, kedua mercy, belas kasihan ya. Dari ketiga bicara tentang kesetiaan atau iman, yang kedua ini saya mau tekankan di sini ya, belas kasihan. Taurat itu bicara tentang belas kasihan. Orang yang bertumbuh itu bertumbuh di dalam belas kasihan.
Kalau kita jadi orang yang makin lama makin merciless ya, entah karena apapun, mungkin karena kesulitan hidup ya, karena pergumulan keluarga, karena kesulitan pekerjaan, atau karena hidup ini terlalu tough dan sebagainya, lalu kita makin lama makin merciless, bahaya ya sudah. Itu berarti kita nggak sedang bertumbuh loh, kita sedang nggak tahu menuju kemana gitu. Orang yang bertumbuh itu sudah makin lama makin merciful, bukan makin merciless. Dan sudah melihat itu di dalam jemaat mula-mula ya. Ada orang yang kekurangan, ada compassion di sini, ada mercy. Ada yang mempunyai, tapi mereka tahu itu milik bersama. Mereka nggak posesif, nggak obsesif. Ya, mereka tahu itu mereka terima dari Tuhan. Lalu mereka menjualnya dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Di depan kaki rasul-rasul, ya, ini kedengaran seperti kayak rada birokratis ya. Kadang-kadang gereja juga bisa disalah mengerti. Kita coba mempraktekkan ini juga, bukan dalam pengertian pemimpin gereja adalah rasul ya, bukan itu poinnya, tapi dalam pengertian ya ini menjaga ya supaya terjadi keseimbangan gitu. Tentu saja ini asumsinya adalah ya gereja mendistribusikan dengan bijaksana ya. Gereja nggak boleh menahan diakonia, gereja sendiri nggak boleh pelit ya. Tapi gereja juga nggak boleh mempergunakan uang dengan sembrono ya. Gereja mesti peka betul-betul siapa perlu apa dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan diserahkan di depan kaki rasul-rasul. Mereka enggak mendistribusikan sendiri. Mereka menyerahkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi mereka mempercayai kepemimpinan daripada rasul-rasul, bijaksana rasul-rasul, untuk membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Perlu bijaksana ya, memberi sesuai dengan keperluannya. Bukan ya sekedar apa yang dia mau, apa yang dia minta, apa yang dia kepingin gitu. Bukan, tapi yang sesuai dengan keperluannya. Siapa yang seharusnya mengetahui itu? Ya pimpinan gereja memang betul saya. Sekali lagi ya, bisa kedengaran agak birokratis memang, tapi ini perlu gitu. Perlu kalau kita itu rendah hati ya, memang kita kurang memiliki bijaksana, sebaiknya diserahkan kepada gereja. Biarkan gereja yang mengatur. Tapi gereja waktu mengatur ini juga mesti dengan hati yang takut dan gentar ya. Jangan sok bijaksana gitu. Mesti ada bijaksana dari Tuhan ya di dalam mendistribusikan sesuai dengan keperluan ini. Dari sisi jemaat yang mempersembahkan, itu mempersembahkan dengan sikap submit obedience ya, menyerahkan bijaksana itu kepada para rasul, dan mereka jelas bukan orang-orang yang mencari nama ya. Nah ini sedikit mengantisipasi dengan Ananias dan Safira ya. Kenapa ya sampai dihukum seperti itu ya? Mati sampai. Alkitab mengatakan mendustai Allah, mendustai Roh Kudus. Apa sih ini mendustainya apa gitu? Karena bicara nggak jujur gitu ya tentang keuangan ya. Sebetulnya lebih daripada itu Sudah melihat di sini ya, ini di dalam keadaan yang orang itu penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan dengan berani ya. Lalu di dalam sense of God's glorious presence seperti itu ya, ada orang yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, itu pelanggaran sangat serius ya, sangat serius. Ada orang yang berusaha untuk membeli diakonia untuk creating image bagi dirinya sendiri. Itu pelanggaran sangat serius ya, sangat serius. Karena keagamaan itu bukan untuk ditunggangi seperti itu, bukan gitu. Kita bukan memberi terus mempersembahkan supaya menciptakan certain reputasi ya. Itu dosa besar kalau di sini ya, dan kematian akibatnya. Tuhan nggak main-main ya dengan hal seperti ini. Cerita Ananias dan Safira itu bagian yang negatif Ada bagian yang positif yang dicatat di sini ya. Ada Yusuf yang disebut Barnabas, artinya adalah anak penghiburan, anak penghiburan. Menarik kalau di dalam Alkitab ya, itu seringkali yang disebut nama itu bukan hanya sekedar nama tapi juga panggilan ya panggilan. Ada koneksi ya ada hubungan yang integral ya antara nama seseorang dengan dengan panggilannya, dengan kehidupannya. Di sini kan Barnabas disebut sebagai anak penghiburan ya. Dan betul memang dia di dalam sepanjang kisah para rasul dia berfungsi seperti itu ya. Dan ini
kita membaca introduksi ya, ini ya, Barnabas yang nanti sangat berguna di dalam pelayanan Paulus ya, Saulus menjadi Paulus ya. Barnabas di sini adalah seseorang yang berbagian, seseorang yang menghidupi koinonia, yang ada persekutuan. Dia menjual ladangnya miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, Barnabas itu, Barnabas yang akan membawa Paulus itu, Barnabas yang sama. Sudah melihat di sini dia adalah seseorang yang betul-betul menjadi penghiburan ya. Penghiburan bagi siapa? Penghiburan ya di konteks ini, penghiburan bagi orang-orang yang kekurangan ya. Penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan, the needy. Dia betul-betul adalah penghiburan. Seorang yang merciful and compassionate. Seseorang yang menjual miliknya lalu membagi-bagikannya kepada yang kekurangan. Itu betul-betul penghiburan, penghiburan. Tapi juga dia adalah penghiburan pada saat banyak orang itu sangat skeptis ya dengan Paulus ya. Sudah pernah pikirkan nggak ya berapa ruginya gereja mula-mula kalau Paulus itu nggak diberikan kesempatan untuk pelayanan gitu? Itu ruginya besar sekali loh. Siapa yang bisa melihat bahwa Paulus ini adalah seseorang yang bukan membahayakan yang kita perlu takut? Dia ini bukan ancaman ya, tapi dia sungguh-sungguh bertobat. Siapa yang bisa melihat seperti itu? Barnabas di dalam Kisah Para Rasul. Di antara banyak sekali orang ya, semuanya skeptis ya. Ini nggak mungkin lah orang ini bertobat. Kita mesti tahu ya track recordnya dia. Dia menganiaya jemaat Tuhan loh. Kita nggak bisa sembarangan percaya kayak gini ya. Ini gullible namanya gitu. Kita jangan diombang-ambingkan seperti kayak layang-layang. Nggak bisa seperti ini gitu. Kita sudah tahu siapa dia. Ya itulah society dunia ya. Tapi ada seorang Barnabas ya. Dia adalah ini son of encouragement. Dia encourage Paulus ya. Dia mengencourage Paulus untuk melayani. Dia menemani, dia mendampingi. Dia juga mengencourage yang lain juga, mengencourage orang-orang yang skeptical itu ya. Betul-betul truly a true son of encouragement, betul sih, memang namanya seperti itu gitu. Terakhir sih, kita melihat di sini ya, di dalam gambaran jemaat mula-mula, saudara melihat misi yang betul-betul di-empowered oleh Roh Kudus ya, dan ini berjalan berbarengan dengan diakonia, misi dan diakonia. Gitu. Saudara kalau membaca ini ya, membaca sejarah apa itu kebangunan rohani. Ya. Saya waktu di Jerman saya baca lagi cerita revival, khususnya di Berlin dan sebagainya ya, termasuk di Hamburg, karena ya kecuali ada revival. Saya skeptis ya, terus terang di sana bisa ada perkembangan pekerjaan Tuhan ya. Revival itu penting. Lalu waktu kita pelajari lagi ini ya sejarah revival, itu revival kebangunan rohani, lalu misi dan diakonia, diakonia. Seperti gak bisa pisah ya, ada misi ya, misi betul sampai badan-badan misi. Lalu terus kemudian sampai kirim ke luar negeri, itu juga ada betul gitu ya. Tapi juga diakonia. Diakonia untuk siapa Diakonia untuk anak-anak yatim lah gitu ya. Diakonia untuk janda-janda miskin, diakonia untuk ya kalau bahasa modern ya homeless people gitu ya. Itu berjalan bareng itu misi dan diakonia ya. Khususnya pada saat revival. Revival itu menggerakkan kita kepada orang-orang yang the poor and the needy itu. Ini bukan neo-marxisme ya Saudara ngawur banget kalau sudah bilang ini. Ini kok kiri ya ini mulai bicara-bicara tentang gini. Ini jemaat mula-mula Dan saudara bisa baca, ini dikonfirm di dalam cerita revival sepanjang sejarah. Misi dan diakonia, itu Franke, August Hermann Franke, di kota Halle ya, seorang pietis ya, itu kebangunan rohani di sana. Dan dia mendirikan yatim ini, panti asuhan ya, itu terkenal sekali pada saat. Saya bukan mau menekankan terkenalnya, bukan urusan reputasinya, bukan itu poin saya. Tapi Tuhan itu menggerakkan untuk menangani orang-orang yang nggak terlayani gitu ya, nggak ada yang tertarik untuk melayani gitu. Itu namanya revival Tapi sekarang ya kalau kita bicara tentang revival, gambarnya agak sedikit lain ya, rada elitis itu. Ketemunya dengan orang-orang ya yang itu lagi gitu, dan yang terlupakan tetap terlupakan. Nggak demikian dengan gereja mula-mula ya Ini
ada paralel ya, satu sisi mission, atau kita nggak perlu pakai sisi-sisian lah ya, karena ini juga bukan sesuatu yang kontradiktif kok anyway gitu. Misi dan mutual care ini berjalan berbarengan gitu, mission mutual care gitu. Jadi kalau kita mengerti pekerjaan Roh Kudus ya, Roh Kudus itu akan membawa kita dalam persekutuan dengan Kristus kan ya, koinonia dengan Kristus ya. Di dalam perjamuan kudus kita bersekutu dengan tubuh dan darah, koinonia. Tapi Roh Kudus juga akan membawa kita persekutuan satu dengan yang lain. Betul kan ya? Karena Roh Kudus itu membawa kepada persekutuan dengan Kristus sang kepala, persekutuan dengan anggota-anggota tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Waktu kita dipersekutukan satu dengan yang lain, yaitu berarti namanya persekutuan kan ya berarti kita bersekutu di dalam kelebihan dan kekurangan, itu baru namanya persekutuan. Makanya diakonia nggak mungkin nggak ada karena kalau diakonia nggak ada, itu berarti asumsinya sudah nggak ada lagi orang kekurangan. Yesus mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Saudara berani koreksi istilah itu. Yesus kayaknya keliru. Not in my jemaat ya. Jemaat saya nggak ada yang miskin tuh, semuanya sudah hebat, kerjanya semuanya rajin dan berhasil jadi great achiever jemaat saya. Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Saudara mau koreksi, yakin saudara mau koreksi kalimatnya Yesus. Kenapa ya orang miskin selalu ada ya? Orang miskin ada itu penting ya Itu mempertumbuhkan your and my compassion, mercy. Tapi jangan sombong ya Saudara dan saya sendiri juga ada saat-saat di mana kita perlu mercy-nya orang lain gitu. Dan tentu saja bukan hanya selalu di dalam urusan financial, perhaps juga memang financial, tapi nggak exclusively financial, bisa juga membutuhkan mercy di dalam aspek yang lain gitu. Di dalam saat yang lain kita yang orang miskinnya gitu. Orang miskin selalu ada padamu gitu. Bukan kebetulan ya waktu Yesus inkarnasi itu dia inkarnasi sebagai bayi yang miskin gitu. Kenapa nggak lahir di istana saja gitu? Ya karena ada kunjungan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin, versi Lukas. Mereka yang punya kerajaan sorga, mereka yang punya kerajaan Allah. Bagaimana ya dengan gereja kita itu? Bagaimana dengan komunitas kita? Mari kita belajar dari gereja mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa melihat teladan bagaimana orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya secara individu tapi secara komunitas. Dan kami memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Roh Pentakosta itu juga boleh memenuhi kami, memenuhi kehidupan jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Dan kami juga boleh mengalami, meskipun di dalam konteks yang berbeda, di dalam tantangan yang berbeda, di dalam zaman yang berbeda, tapi Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mohon supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami kepenuhan Roh-Mu di tengah-tengah kehidupan berjemaat di tempat ini. Dan kami boleh menikmati apa artinya bersekutu dengan Engkau, Allah yang hidup. Kami boleh menikmati apa artinya bersekutu dengan saudara-saudari seiman di tempat yang Tuhan percayakan di mana kami beribadah. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.